Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi wawasan guys tentang bagaimana menentukan titik krusial untuk meningkatkan produksi dan menstabilkan produksi murai batu kita. Nah, kadangkala kita banyak mengalami permasalahan guys terutama di kandang ternak guys atau di penangkaran guys ya. Nah, ini terkhusus kepada menstabilkan produksi. Kita berusaha untuk memaksimalkan itu, kemudian berusaha untuk memaksimalkan produksi telur dan menetas ya guys ya. Nah, kendalanya kadang-kadang kita kurang memahami titik di mana titik-titik krusial ya guys, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan agar produksi itu tetap stabil guys. Nah, oke guys, saya akan kasih sedikit masukan. Ini berdasarkan pengalaman guys ya di Yadi Murai Batu Breeding Farm. Yang saya lakukan, yang pertama adalah identifikasi pada saat dia sudah mau akan bertelur guys. Ini produksi pertama ya guys ya. Produksi pertama ini jadi indikasinya kalau misalkan si betinanya sudah mulai ngangkut sarang, kemudian sudah mau persiapan untuk bertelur guys ya, itu yang saya lakukan adalah memaksimalkan ya guys, memaksimalkan pemberian mikromineral ya guys. Mikromineral dalam artian multivitamin, kemudian mineral untuk memaksimalkan nanti kualitas telur dan produksi atau jumlah telur ya guys. Itu yang pertama. Nah, pada saat produksi pertama misalkan sudah mulai katakanlah menetas, produksi pertama menetas. Nah, titik krusial kedua, ini krusial kedua ya guys ya. Itu kita harus perhatikan setelah kalau di Yadi Murai Batu Breeding kan guys, setelah panen, setelah kita ambil anakannya. Karena di Yadi Murai Batu Breeding Farm ini saya ambil usianya di usia antara 7 hari sampai 9 hari guys. Nah, ketika saya ambil anakannya kita panen, itu saya segera memberikan mikromineral kembali, maksimalkan ya, seperti selenium, kemudian multivitamin, kemudian kroto, kemudian intinya adalah mikromineral yang merangsang untuk dia tetap berproduksi stabil gitu. Nah, di sini akan saya kasih sedikit contoh. Ini saya punya, tapi saya tidak promosi guys. Nah, ini untuk meningkatkan produksi telur guys dan kualitas sperma dan sel telur. Ini Cetapit E Selen namanya guys. Ini guys ya. Ini namanya. Ini yang saya pakai. Kemudian yang kedua, saya juga pakai mineral B12 guys. Nah, ini mineral B12 juga penting ya guys, untuk menstabilkan produksi. Lalu kemudian saya juga pakai mineral yang untuk feed supplement. Nah guys, ini juga guys, saya juga pakai ini. Jadi semua yang saya lakukan itu untuk mempertahankan atau menstabilkan produksi. Nah, titik krusial yang kedua tadi saya bilang bahwa ketika setelah saya panen, itu langsung saya berikan mikromineral dan multivitamin tadi ini, gitu guys. Nah, tujuannya untuk menstabilkan produksi. Lalu kemudian karena apa? Kita tahu bahwa kurang lebih setelah kita panen itu guys, 5 atau sampai dengan 7 hari setelah kita panen guys, itu dia akan bertelur lagi si betina ini. Nah, otomatis asupan mikromineral tadi ketika kita segera berikan kepada indukan itu, dia akan stabil produksinya. Nah, kemudian begitu seterusnya guys. Saya akan stop penggunaan mikromineral ini ketika dia mengeram. Gitu guys. Ketika dia sudah start mengeram sampai kurang lebih 14 hari guys ke depan sampai dia menetas telurnya, itu saya stop. Tidak memberikan mikromineral. Jadi itu yang saya lakukan. Lalu kemudian setelah menetas pun, setelah menetas sampai dia meloloh guys. Jadi menetas katakanlah umur 14 hari, kemudian ditambah 7 hari
ke depannya itu atau 9 hari ke depan itu adalah fase dia meloloh, indukan meloloh ya guys, indukan yang meloloh itu tetap saya tidak berikan mikromineralnya. Nah, setelah saya panen baru saya pakai kembali untuk mikromineralnya tadi guys. Nah, seperti itu. Jadi begitu seterusnya guys. Itulah kunci rahasianya yang saya berikan saat ini untuk bagi para pemula terutama guys ya, yang ingin beternak. Yang saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini produksinya stabil. Setiap bulan alhamdulillah kita ada panen. Begitu guys. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para pemula dan istilahnya semoga bisa dipraktekkan langsung di kandang atau di ternak. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa ya dibantu guys subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses!